Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 14 Mei 2021, kita merayakan pesta Santo Matias Rasul. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 15 ayat 9 sampai 17. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, para rasul mengerti bahwa kepemimpinan gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus melalui mereka lebih besar dan lebih berharga dibandingkan dengan siapapun di antara mereka sebagai individu. Masing-masing menduduki sebuah tempat kepemimpinan atau jabatan pelayanan yang berlangsung terus bahkan setelah mereka wafat. Semua tanggung jawab dan hak mereka tidak melekat pada diri mereka. Tuhan Yesus telah memilih mereka untuk bertugas di gerejanya, untuk melayani. Tetapi jabatan kepemimpinan dan pelayanan mereka harus dan akan terus berkesinambungan setelah kematian mereka, dan seterusnya demikian dengan para penggantinya. Maka, sesudah Yesus naik ke surga, Petrus sebagai pemimpin para rasul mengusulkan pemilihan seorang murid untuk menduduki jabatan rasul, menggantikan Yudas Iskariot, si pengkhianat yang sudah mati menggantungkan diri. Pemilihan ini dimaksudkan agar terpenuhilah nas kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil orang lain. Syaratnya untuk menjadi murid dan rasul Tuhan adalah calon haruslah seorang murid yang selalu bersama Yesus sejak pembaptisannya sampai ia naik ke surga. Sebab seorang rasul atau seorang utusan harus dapat bersaksi tentang sabda, karya, dan kebangkitan Yesus. Maka mereka mengajukan dua orang murid, yaitu Yosef yang disebut juga Barsabas atau Justus, dan Matias. Setelah para rasul berdoa bersama, mereka membuang undi, pilihan lalu jatuh pada diri Matias. Semenjak itu, Matias menjadi penggenap bilangan ke-12 rasul. Saudari-saudaraku yang terberkati, bilangan genap 12 menjadi penting sebab Tuhan Yesus memilih 12 rasul sebagai cikal bakal Israel baru, umat Allah, yang dimeteraikan dalam darah perjanjian baru, darahnya yang tercurah di kayu salib. Matias telah dipilih oleh Tuhan melalui kuasa kepemimpinan Petrus dan para rasul lainnya untuk menggenapi tugas pelayanan sebagai murid dan rasul Tuhan. Mereka dipilih untuk pergi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga kita juga turut ambil bagian dalam tugas para murid dalam mewartakan cinta kasih-Nya dengan cara kita masing-masing.
Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menggabungkan Santo Matias dalam kelompok para rasul-Mu. Semoga berkat doa dan ajarannya kami senantiasa bersuka cita karena Kau panggil dan Kau masukkan ke dalam bilangan para pilihan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.